Terbuai asmara, ku nikmati cinta, berdua selalu denganmu, menyusuri kota budaya Yogyakarta. Tapi kini saatnya tiba, ku harus tinggalkan dirimu. Kita kembali di program acara Berkati Kota Kita untuk kita sama-sama ngobrol-ngobrol di program acara ini. Pastinya ada banyak yang kita obrolkan tadi itu menginspirasi Jogja Persmanya ya. Mungkin yang selama ini tidak terbayang, tapi ketika ngobrol di program acara ini jadi terbayang sesuatu hal yang menarik ya Mas Sam ya. Ya kan, yang orang nggak pikirkan ternyata iya ya. Jadi muncul sesuatu hal yang baru yang mungkin bisa saja itu Tuhan taruh di hati Jogja Persmanya. Dan ada dua pertanyaan yang masuk nih Mas Adi di program acara ini. Ya, nanti sebelum menjawab pertanyaan ini, baik. Mungkin Pak Adi bisa cerita singkat aja pengalaman yang paling mengesankan buat Pak Adi sampai sudah 11 tahun ini melayani di MMIJ ini apa gitu. Ya, yang mengesankan adalah ketika saya berkunjung ke satu hamba Tuhan, ya, Hamba Tuhan yang terlibat terlibat di pelayanan terlibat ini, membagi ya. ini. Buat Jogja Lovers bahwa ini hamba Tuhan ini melayani jemaatnya mungkin nggak nyampe 30-an orang. Tapi ketika dia setia di pelayanan bagi nasi ini, saudaraku, bahwa ketika dia setia, dia bagikan tidak, dan dulunya maaf kata bahwa ini gereja mungkin di lingkungan tidak terlalu diterima. Tapi ketika dia mulai mau berkati orang-orang di sekitarnya, dia hadir di situ sebagai gereja, melalui kesaksian dia, dan ketika saya berkunjung ke tempat itu, ada satu hal yang berubah dari lingkungan tersebut. Bagaimana lingkungan itu menjadi tempat yang nyaman buat gereja, dan gereja itu pun, masyarakat itu pun turut merasakan bahwa gereja itu ambil bagian di dalam masyarakat. Jadi bersahabat. Iya, gitu jadi ya, bersahabat. masyarakat. Nah, yang membuat saya terkesan adalah bahwa di lingkungan itu mereka berkata bahwa Bapak nggak usah takut, Bapak nggak usah merasa sendirian di lingkungan ini, karena kami ada bersama dengan gereja. Saudaraku, dengan realita yang ada di sekitar kita, bahwa saya percaya bahwa ketika kita hadir di tengah-tengah masyarakat yang kurang, dan kita memberkati mereka, kita menjadi bapak, kita menjadi sahabat, kita menggembalakan mereka, saya percaya kasih Tuhan itu lebih dari apapun buat setiap masyarakat yang Jadi ada. bisa mengubahkan Ya. masyarakat di sekitar. Karena yang saya tangkap dari setiap apapun yang kami lakukan di gereja ini, pelayanan yang berhubungan kepada masyarakat, selalu saya tekankan dalam diri saya bahwa ini adalah kita sedang melayani Raja. Ya, kita sedang melayani Raja. Karena Tuhan katakan di Matius 25 bahwa ketika aku lapar, kamu beri aku makan. Ya. Ketika aku tidak punya pakaian, kamu kasih aku baju. Kapan itu Tuhan? Ketika engkau datang ke tempat-tempat orang yang tidak datang. Nah, saya percaya bahwa kita sedang melayani Raja, saudaraku. Jadi saya bersyukur ketika teman-teman di luar kota Jogja ambil bagian. Percayalah, jangan melihat kepada hasilnya, tapi melihatlah bahwa kau sedang melayani Raja di tempat itu. Ya. Amin. Baik. Oke. Ya, lalu ada pertanyaan atas nama J. Rama yang ada di Makassar. Pertanyaan bagus nih. Bagaimana memulai pelayanan ini, dan bagaimana dengan orang yang setelah menerima nasi bungkus tersebut? Ya, jadi bagaimana memulainya? Mulailah dengan apa yang ada pada diri saudara atau dengan gereja saudara. Ya, jadi kalau membagikan itu mulailah punya tim, atau kalau saudara mau berjalan sendiri boleh. Tapi lebih baik berdua. Ya, berdua punya tim, 2 atau 3 orang itu lebih baik. Ya, jadi mulai dengan tidak perlu banyak, mungkin dimulai dengan apa yang ada 10, 30, 20 itu lebih baik. Tapi coba mulai dengan berjalan seminggu sekali atau mungkin sebulan sekali, tapi dengan jumlah yang konsisten, itu luar biasa. Ya. Nah, mulailah dengan berdoa supaya Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang memang betul-betul
itu membutuhkan. Dan dimulai dulu dengan kira-kira lokasi mana yang tepat untuk saya untuk bagi, titik-titik mana di daerah saudara yang kita bisa bagi di tempat itu. Dan bagaimana dengan orang yang saudara, setelah saudara kasih, saudara beri makan, apakah kelanjutannya? Kalau memang itu memungkinkan untuk kita bisa berhubungan, berkenalan, itu baik. Baik, artinya kita jembatani mereka, kita bisa dari satu orang itu kita akan bertemu dengan banyak orang, saudaraku. Saya mengalaminya, ya. Ketika saya membagi kepada satu orang, ketika itu rutin bertemu dengan beliau, dengan mereka, akhirnya nanti akan dikenalkan dengan teman-temannya juga. Iya. Yang sama-sama membutuhkan. Iya, betul. Ya. Jadi dimulailah dengan apa yang kita punya. Kalau satu orang dipertemukan, konsisten melayani mereka. Seperti itu. Ya, lalu ada pertanyaan juga atas nama Rudi di Surabaya. Sejauh mana dampak pelayanan membagi nasi bungkus yang dikerjakan selama ini bagi kota Jogja pada khususnya? Ya, dampaknya luar biasa, saudaraku, bahwa saya percaya bahwa Jogja ini bagaimanapun kita harus rawat, kita harus gembalakan dengan baik. Saya percaya mungkin tidak secara dampak meluas, artinya secara fisik kita lihat secara nyata. Tapi saudaraku, bahwa ketika kita berhubungan dengan orang-orang yang tidak mampu, kita tidak artinya kita punya orang-orang, jiwa-jiwa yang kita layani dengan konsisten di situ. Ya, bagaimanapun kita punya di gereja, kita terbatas dengan pelayanan, tapi ketika kita bertemu dengan mereka, kita tidak terbatas. Di luar dinding gereja. Iya, di luar dinding gereja kita jemaat yang kita layani itu lebih banyak daripada yang ada di dalam gereja. Jadi dampaknya akan sangat ajaib, bagaimana ketika mereka yang harusnya ketika mereka lapar mereka bisa marah, mereka bisa berontak, tapi ketika mereka hadir, kita beri makan, kita kasih pencerahan, kita kasih kabar baik dalam hidup mereka, karakter mereka bisa berubah, itu hal yang ajaib. Dan seperti kesaksian beberapa hamba Tuhan tadi yang Pak Adi ceritakan, banyak jiwa-jiwa juga yang menerima anugerah keselamatan, betul. Tidak hanya sekedar sebungkus nasi, tapi juga jiwanya diselamatkan. Betul. Seperti itu. Saya mau kasih kesaksian, boleh? Boleh, silakan. Ketika saya melayani di satu daerah di daerah Sumatera, di daerah Lampung, saya terkesan, saudaraku, bagaimana seorang hamba Tuhan besar di kota itu bisa bertobat dari hanya karena satu lembar bungkus nasi. Jadi ketika dia lapar, nasi itu ada satu orang yang kasih dia makan dalam satu bungkus. Dan dalam satu bungkus itu ada satu bungkusnya itu adalah, kalau nggak salah dulu ada majalah tulang Elisa. Nah, yang terbitan Surabaya itu. Tulang Elisa. Dan ketika dia habis, terus kertasnya itu dia baca. Dan dia baca itu bagaimana tentang anugerah Tuhan Yesus, tentang pengampunan. Dia dari latar belakang seberang. Ketika dia baca, dia renungkan itu, firman itu menggema dalam dirinya. Sampai akhir memutuskan dia datang ke dalam satu gereja. Akhirnya dia bertobat dan dia mau ikut sekolah teologi, sampai menjadi seorang hamba Tuhan yang besar. Di Lampung itu dia disebut sesepuh. Oh gitu ya. Saudaraku, senior gitu. Iya, senior. Saudaraku, mungkin bagi kita hanya terlihat sepintas. Tapi firman Tuhan itu tidak pernah sepintas. Itu selalu merema dalam kehidupan kita. Perlakuan kita ketika kita datang beri makan dengan hanya, Pak, ini ada satu berkat buat Bapak karena Tuhan memberkati Bapak. Bagi kita mungkin itu biasa. Tapi ketika itu dialiri oleh kuasa Roh Kudus, itu itu menjadi luar biasa. Dan dilakukan dengan hati yang mencintai Tuhan. Betul. Ya, Jogja semuanya, banyak inspirasi yang didapatkan ketika kita ngobrol bersama di program acara Berkati Kota kita, khususnya di kesempatan sore harinya tentang makan malam bagi Jogja. Makan malam bagi Jogja yang diobrolkan kita di kesempatan sore hari ini masih terbuka di line interaktifnya sampai nanti pukul 6 sore. Silakan Jogja semuanya di 085724011372, di 085724011372. Kita beri dulu sejenak, kita dengarkan dulu pujian di kesempatan sore hari ini. Stay tune.